Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda jamaah Masjid Pengajian Masjid Al-Farah yang dari Masjid Al-Furqan yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada diri kita. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada diri kita, memudahkan langkah-langkah kaki kita. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita hadir di majelis ini dalam rangka tadabbur ilmu. Rasa syukur itu pantas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, kita bisa memandang dengan baik, mendengar dengan baik, melangkahkan kaki dengan baik. Kemudian semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sebagai rasa cinta kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Kalau kita mencoba menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, maka diri kita tidak akan sanggup menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau mencoba menghitung nikmat Allah, maka diri kita tidak akan sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Allah cuma minta kepada diri kita bersyukur dengan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi shadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur sesungguhnya azab Allah sangat. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga diri kita menjadi orang-orang yang pantas nantinya mewarisi surga-surga yang telah Allah janjikan. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat-rakyatnya, seorang sosok guru yang menjadi uswah, menjadi contoh dan menjadi kerinduan bagi murid-muridnya, dan seorang sosok Nabi dan Rasul yang sangat mencintai umatnya sampai di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. 1400 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini umat-umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pantas dan memantaskan diri sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masyaallah muslimin wal muslimat, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul keutamaan atau fadilah dari yang namanya dakwah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dakwah itu adalah amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Secara bahasa dakwah itu artinya dari kalimat da'a yaitu dakwah. Artinya mengajak, kemudian bersama-sama menunjukkan himbauan, undangan. Itu dakwah namanya, memanggil itu juga dakwah. Sedangkan dakwah yang sesungguhnya adalah dakwatun nas ila Allah, mengajak manusia menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dakwah itu Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, bukan hanya tugasnya ustaz-ustaz, bukan juga tugasnya para muballigh, bukan juga tugasnya para guru yang harus dilaksanakan di atas mimbar atau dalam tabligh akbar atau pengajian-pengajian yang tidak. Setiap kita, semua yang menyatakan dirinya seorang muslim punya kewajiban untuk mengajak orang lain menuju kepada kebaikan. Dakwatun nas ila Allah. Jadi secara besarnya dakwah itu mengajak dari kesyirikan menuju ke tauhidan, dari kebodohan menuju kepada kealiman atau keilmuan, dari sesuatu yang menuju kepada keburukan menuju kepada kebaikan, dari akhlak yang tidak baik menuju kepada akhlak yang baik. Kita menyeru seseorang untuk melakukan kebaikan, mengajak seseorang untuk kebaikan, itu namanya dakwah. Jadi semua kita ini Bapak Ibu punya potensi, punya kemampuan untuk bisa berkontribusi, yaitu dengan segala kemampuan kita untuk bisa mengajak orang lain dalam kebaikan. Nah tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah-dakwah yang telah dilakukan itu banyak. Ada yang namanya dakwah bil lisan, yaitu berdakwah dengan lisan. Kalimat thayyibah, berkata yang baik, itu dakwah bil lisan. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu adalah dakwah bil lisan. Nah, bagaimana kita menjadi contoh, menjadi uswah untuk dakwah bil lisan? Lalu ada yang namanya dakwah bil hal, yaitu dakwah mengajak seseorang dengan hal. Datang ke pengajian itu dakwah bil hal. Menyiapkan pengajian itu dakwah bil hal. Kemudian kita berkumpul di sini itu dakwah bil hal. Dan boleh jadi orang-orang yang telah mempersiapkan pengajian, yang dia sudah menyukseskan pengajian itu kebaikannya lebih baik dibandingkan mungkin boleh jadi pemateri atau yang memberikan materi pada hari ini. Ini dakwah. Jadi bukan hanya sekedar dakwah itu harus di atas semua, tapi dakwah itu bisa dilakukan dengan cara dan kemampuan kita, tentunya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dakwah bil, ini dakwah dengan kekuasaan. Tugasnya pemerintah, bukan tugas kita. Dakwah bil. Di zaman Abu Bakar itu ada dakwah bil, ada dakwah bil tadwin, itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia oleh kekuasaan, yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah. Ada yang namanya dakwah bil uswatun atau bil hikmah. Dakwah atau mengajak seseorang tersebut dengan contoh yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita mengajak orang lain untuk berkata baik, kita dulu yang berkata baik. Kita menyuruh orang tidak berbohong, kita dulu yang tidak berbohong. Kita mengajari orang untuk berinfak, kita dulu yang berinfak. Kita menjadi uswah, menjadi contoh supaya orang tersebut paham dan mencintai kita. Jadi kita tidak perlu, kalau misalnya orang itu sudah kita menjadi contoh, kemudian dia sudah suka, senang sama kita, tidak perlu diri kita menjelaskan siapa diri kita. Tapi kalau orang yang tidak benci sama kita, sebanyak apapun alasan yang engkau sampaikan kepada orang tersebut, kalau sudah dia tidak suka sama kita, akan mental saja apa kita. Jadi uswah contoh yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan uswah contoh yang baik. Kita punya peluang tersebut,
Kita punya contoh, kita punya kesempatan untuk bisa menjadi orang-orang terdepan untuk bisa memberikan contoh yang terbaik. Bapak Ibu, para jamaah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas kira-kira apa saja keutamaan dakwah atau afdhalul dakwah. Jadi fadilah-fadilah dari diri kita berdakwah tersebut. Jadi ada keutamaannya. Kenapa diri kita harus menjadi orang-orang mengambil bagian dari dakwah itu sendiri? Yang pertama, dakwah itu sesungguhnya Muhammadur Rasul. Jadi Muhammadur Rasul. Lalu yang kedua itu ahsanul amal. Jadi dakwah itu termasuk ahsanul amal. Yang ketiga, al-husulu ala ajril azim. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian yang keempat, dakwah itu an-najatu minal adab. Lalu yang terakhir nanti at-tariqu ila khairil ummah. Jadi itu yang merupakan at-tailut dakwah atau fadilah keutamaan dari berdakwah. Baik Bapak Ibu para hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dakwah adalah Muhammadur Rasul atau tugas utama para Rasul alaihi salam. Para Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas utamanya, yakni berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajarkan tentang ketauhidan. Keutamaan dakwah itu terletak pada disandarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yaitu Rasulullah SAW. Berat perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ya, dimulai dengan dakwah Syria, diam-diam. Ya, di rumahnya Arqam bin Arqam saat itu di awal pertama kali dakwah Syria, diam-diam. Jam 1 malam, ya, intai sini kanan, ya, untuk bisa di rumahnya Arqam bin Arqam saat itu mendengarkan tausiyatul tauji, kemudian hikmah dari Rasulullah SAW. Itu kalau misalnya ketahuan hilang nyawa. Saat itu dakwah Syria yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat di dakwah Syria. Begitu teguhnya Rasulullah SAW karena dia tahu begitu pentingnya, begitu utamanya, kemudian begitu besarnya yang akan didapatkan dari dakwah tersebut. Nah, kita bisa lihat di dalam Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 108. Sesungguhnya bahwasanya dakwah itu adalah jalannya para rasul. Silakan Pak Habib baca di Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 108. Ya, 108. Yusuf 12 ayatnya ayat 108. Quran surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf surat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa minat taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini diawali dengan qul hazihi sabili. Katakanlah hai Muhammad, ini adalah jalan. Di jalan dakwah ini adalah jalan yang Rasul. Jadi subhanallah, tak kalah diri kita berkecimpung, tak kalah diri kita berdakwah ini, kita sudah menjadi bagian dari pekerjaan atau amannya Rasul. Para Rasul dan Nabi boleh sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, tapi amal-amal kebaikan, amal-amal solehnya bisa kita lanjutkan dengan estafet dakwah ini, dengan perjuangan dakwah ini. Boleh mereka, ya. Tapi amal dakwah tersebut harus tetap kita lakukan. Maka qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa amali tab'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata,
Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang muslim. Nah ini bahwasanya diri kita diperintahkan untuk berdakwah, kita mengikuti jalannya para rasul dan para nabi. Jadi ketika diri kita berkecimpung, subhanallah, kita sudah melaksanakan salah satu amal yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu berdakwah. Bukan hanya nabi, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu mereka berdakwah kepada para umat-umatnya. Kemudian kita lihat di Quran suratnya surat Nuh. Surat Nuh itu surat ke-71 ayat ke-5. Ini berkenaan dengan dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu paling panjang Pak ya usianya. Dakwahnya lama hampir 900 tahun. Tapi yang belum dakwahnya hanya 70 orang dan sampai belum. 900 hampir 900 tahun. Nah jauh. Silakan baca Pak. Nuh. Surat Nuh ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Bayangkan, Nabi Nuh itu mengajak orang itu siang dan malam. Jadi, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yajidhum du'a illa firara. Bukannya bertambah pengikutnya, tapi malah mereka malah lari dari dakwah tersebut. 900 tahun, tapi yang diterima cuma 70 orang pengikutnya Nabi Nuh tersebut. Semua ini da'awtu laila wa nahar, siang dan malam dia ngajak manusia. Kullama da'awtum, ya, ketika mereka tersebut berdakwah kepada kaumnya, apa yang dilakukan? Wastaghshaw thiyabahum, nama ini Pak. Jadi kalau baju itu dilengkapkan ini. Nah, artinya apa? Menyombongkan diri. Ini kalimat dari Al-Qur'an. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru. Jadi mereka itu mengungkapkan bajunya ke depan, ini bahasa Quran, kemudian meletakkan tangan mereka di telinga-telinga mereka. Menyatakan apa? Kesombongan, tidak mau menerima dakwah tersebut. Cuma ini dakwah. Jadi siang dan malam. Nah itu. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru. Jadi kita kalau misalnya yang namanya dakwah itu kena dibandingkan para rasul, berat perjuangannya dibandingkan kita. Berat perjuangan para nabi dan rasul tersebut. Nabi itu lama perjuangan. Siang dan malam dia lakukan untuk bisa mengajak orang kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan dakwahnya tersebut. Nabi Nuh. Kemudian kita lihat lagi di dalam Quran surah As-Zukhruf. Itu ada surah As-Zukhruf, suratnya surat ke-43 ayat ke-46 sampai 47. Surah Az-Zukhruf surat ke-43 ayat ke-46 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhakun, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mujizat-mujizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa mujizat-mujizat kami, seketika itu mereka mentertawakan. Ini Nabi Musa, ya, Nabi Musa ini dia bertemu dengan Fir'aun. Maka dalam surah An-Nazi'at itu dikatakan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Muhammad, pergilah engkau Musa kepada Fir'aun yang telah berlebihan. Nah, ayat Az-Zukhruf ini dikatakan wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'aun wa mala'ihi. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Mukjizat Nabi Musa itu kurang apanya, Bu? Ya, tongkat bisa menjadi ular, ya. Kemudian bisa membelah dengan izin Allah, bisa membelah lautan. Itu mukjizat.
Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka malah mentertawakan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini dakwahnya, ya, dakwahnya Nabi Musa. Maka dari Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain tersebut, yaitu tadi berperan di dalam dakwah tersebut, mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu kita juga pun harus menjadi bagian-bagian untuk bisa menyeru pada kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi bahwasanya ketika mukjizat-mukjizat itu ditampilkan, bukannya mereka beriman, tetapi mereka semakin mentertawakan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj saja, apa yang terjadi ketika disampaikan kepada pemuka-pemuka Quraisy, kepada sebagian orang yang beriman. Saat itu ya mungkin pemuka-pemuka Quraisynya langsung dia menolak dengan mentah-mentah. Dan sebagian orang yang ada yang semakin kuat keimanannya, ada pun juga semakin ragu-ragu. Nah, ini Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizatnya saat itu ya ditampilkan kepada Firaun. Tapi apa yang terjadi? Mereka mentertawakan dakwah tersebut. Maka yang namanya dakwah tersebut sudah sunatullah, kalau diterima dan ditolak. Jadi jangan kecil hati ketika misalnya dakwah itu, apa yang kita sampaikan itu tidak diterima. Kalau misalnya diri kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diri kita kecewa. Kalaupun ada kritikan, kalaupun ada masukan, itu sebagai apa? Sebagai perbaikan diri kita, agar diri kita semakin baik ke depannya. Nah ini, ya, kita cuma dikritik baik-baik. Kalau Nabi Musa itu sampai nyawanya yang harus dipertaruhkan ketika dia harus berhadapan dengan Firaun tersebut. Nah, jadi memang tugasnya para nabi dan rasul dakwah ini. Maka keutamanya itu kita mengambil bagian dari amal-amal yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kemudian bisa kita buka kembali tentang Nabi Isa-nya di Quran surat Az-Zukhruf, juga surat ke-43 ayatnya 63 sampai 64. Ayat 63 sampai 64. Kalau tadi Nabi Musa, kalau ini kita lihat Nabi Isa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 dan 64 yang artinya, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Jadi waliubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa'atiun innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Dan tak kala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kami perselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Ini Nabi Isa mengajak untuk berdakwah, tentunya dakwahnya kepada manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaian-rangkaian apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu ya tadi mengajak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama Bapak Ibu, kenapa diri kita harus mengambil bagian dari dakwah itu? Karena dakwah itu adalah bagian dari pekerjaan para nabi dan rasul. Jadi kita mulia. Tak kala diri kita mengambil bagian dakwah ini, kita akan diangkat oleh dakwah ini, maka dakwah akan memuliakan. Dakwah yang akan memuliakan. Jadi kalau dari pintu kenabian sudah tertutup, tapi amal yang dilakukan oleh para nabi dan rasul harus kita teruskan dalam estafet dakwah. Menjalankan. Ya minimal diri kita Bapak Ibu, ya kita sebagai guru menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Kalau misalnya kita pedagang, bagaimana diri kita menjaga takaran timbangan dengan baik?
Kalau misalnya diri kita sebagai pembisnis, bagaimana diri kita ya memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Ini adalah dakwah yang bisa kita lakukan dengan profesi-profesi, kemudian dengan keadaan yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama, yaitu bahwasanya dakwah itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul atau amalan yang dilakukan oleh nabi dan rasul. Baik Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dakwah itu sebagai ahsan amal. Ahsan itu kalau hasan saja baik, tapi kalau ahsan itu ismun taqdir, menunjukkan sesuatu yang paling baik. Jadi ahsan amal. Jadi menunjukkan sesuatu yang paling baik. Kayak akbar yang paling besar, itu kan? Jadi ahsan itu menunjukkan sesuatu yang menunjukkan amalan yang paling baik. Jadi dakwah adalah amalan yang terbaik. Karena dakwah memelihara amal Islami di dalam pribadi dan masyarakat kita. Di dakwah ini memelihara ajaran-ajaran kita, memelihara syariat-syariat kita ya dalam pribadi dan masyarakat. Mungkin boleh jadi ada orang yang berislam belum paham tentang salat yang baik. Nah, itu perlu kita dakwah. Ada mungkin boleh jadi orang yang tadi, mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang mungkin anak-anaknya yang baru nikah belum paham tata cara bagaimana ketika seseorang tersebut di dalam rumah tangga. Nah, ini kita perlu dakwahi sebagai cara diri kita untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada mereka tersebut. Nah, bisa kita lihat kenapa dakwah itu sebagai amal yang terbaik. Kita lihat di dalam Qur'annya surat 41 ayat ke-33. Suratnya surat ke-41 yaitu surat Fussilat kalau nggak salah. Surat Fussilat surat 41 ayat ke-33. Quran surat Fussilat ayat 33 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi jelas nih, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah menyeru kepada Allah. Jadi dakwah itu adalah amalan yang terbaik. Ya, amalan yang terbaik. Tentunya ketika kita tahu amalan yang terbaik ada cara-cara yang harus kita tempuh ketika berdakwah. Ketika kita berdakwah misalnya dengan orang-orang, mohon maaf, di daerah pinggiran yang dia membutuhkan makanan, yang dia membutuhkan bahan pokok, tidak langsung jadi kita harus langsung ceramah di sana, tausiah atau berdakwah, tapi dakwahnya mungkin dengan bilhal. Dakwahnya dari kita mungkin dengan membawa sembako ke sana, membawa makanan. Ketika sudah tenang, kemudian perutnya kenyang, baru mungkin diri kita ajarkan kebaikan-kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mohon maaf, ini juga dilakukan oleh agama-agama di luar kita sebagai dakwah bilhal yang mereka lakukan. Jadi bukan lisannya, tapi bagaimana perbuatan yang berbekas dan itu bisa tadi membuat mereka semangat di dalam menuntut kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi mari kita ambil bagian dari dakwah ini, yaitu sebagai bekal diri kita, ya, untuk bisa membekali diri kita dengan amal yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan. Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi Quran surat Fussilat surat ke-41 ayatnya ayat ke-33. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, wahai manusia, siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan keimanan itu berhenti pada perintah dan larangannya dan berdakwah mengajak hamba-hamba Allah untuk mengatakan apa yang dia katakan dan mengerjakan apa yang dia lakukan. Tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Ya, jadi ini penjelasan dari tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari atau tafsir At-Tabari. Nah, bahwasanya yang kedua ini
dakwah itu sebagai amal ahsan amal yang paling baik. Dan bagaimana tidak akan menjadi ucapan dan perkataan yang terbaik sementara dakwah adalah pekerjaan makhluk terbaik, yaitu para nabi dan rasul. Dari yang pertama tadi disampaikan bahwasanya dakwah itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul, orang-orang yang terpilih, dan kita mengikutinya. Insya Allah apa yang kita lakukan dalam dakwah ini adalah bentuk diri kita ittiba kepada mereka. Dakwah adalah merupakan pekerjaan yang baik. Jadi yang ringan-ringan saja, ya. Kalau misalnya kita sebagai ibu, ya sebagai orang tua, bagaimana dia dalam rumah tangga itu kita menjadi ibu yang terbaik, menjadi madrasah terulah bagi anak-anaknya, mengajarkan bagaimana tata berbicara, bagaimana sopan santun ketika ada tamu. Itu adalah dakwah yang dilakukan pada keluarga. Sebagai seorang ayah, bagaimana mengajarkan seorang ayah yang bertanggung jawab, bagaimana mengajarkan orang tua yang punya keimanan yang baik, yang dia ajarkan dengan tadi mungkin hadir di majlis taklim, hadir di pengajian-pengajian, hadir dalam halaqah-halaqah. Ini mengajarkan kepada anak sebagai dakwah yang bisa kita lakukan, mencontohkan kebaikan-kebaikan sebagai tadi ahsan amal, sebagai amalan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi di dalam Quran surat Fussilat surat 41 ayat ke-33. Ya, lama. Jadi subhanallah, bersyukurlah yang lama sudah berkecimpung dalam dakwah ini. Mungkin secara materi tidak didapatkan, tapi ketenangan hati didapatkan. Mungkin secara kekayaan mungkin tidak didapatkan, tapi insya Allah sudah menjadikan setiap yang kita lakukan itu sebagai investasi di akhirat kita. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan, kita ngajak kebaikan, Pak Siko uang kita aja datang ke sini dalam kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Mandalla alal khair, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti siapa yang melakukannya tersebut. Jadi bersyukurlah, siapa yang mengajak pada kebaikan, insya Allah dia sudah melaksanakan sebuah estafet, yaitu dakwah baik kecil maupun besar. Ini yang kedua, yaitu bahwasanya dakwah itu adalah ahsanul amal. Bapak Ibu, para jamaah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, sesungguhnya dakwah itu memiliki keutamaan yang besar. Karena para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda, al-husulu ala ajrin azim. Ya, itu kita akan mendapatkan yaitu balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sangat panjang, ya. Itu hadisnya di dalam hadis Muslim dan Ahmad. Sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjuki suara dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Jadi siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, itu lebih baik daripada harta yang dia miliki, atau dari unta merah. Kalau unta merah ini orang-orang Arab itu sesuatu yang berharga, maka dikiaskan seperti itu. Jadi ketika diri kita mengajak mampu menunjukkan orang pada dakwah, maka insya Allah itu nilainya lebih besar daripada apa yang dikiaskan tadi sebagai unta. Maka mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena yang namanya dakwah itu Pak, tidak perlu nak S2 nya, tidak perlu nak pakai S1 nya, tidak perlu ujungnya LC nya. Ketika dia punya kewajiban untuk berdakwah, maka lakukan. Walaupun kata Rasulullah, balighuni walau ayat, sampaikan walaupun itu hanya satu ayat. Cuma satu ayat kita sampaikan, insya Allah kita akan menilai kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya banyak sekali ya, bahwasanya ketika seseorang tersebut berdakwah akan mendapatkan limpahan kemudian keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dakwah itu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau an-najatu minal azab. Ini bisa kita buka di dalam Qur'annya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 163 sampai 165. Ya, 163 sampai 165. Al-A'raf surat ke-7. Quran surat
27 surah Al-A'raf ayat 163 sampai 165. Auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang-orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Ini ujian bagi Bani Israel saat itu. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, pertama, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab. Tugas kita fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita ini menyampaikan saja. Masalah diterima dan bukan hak kita, apalagi hidayah. Hidayah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diwariskan namanya hidayah tersebut. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Rasul, bayangkan saja kurang apa? Ketika pamannya saja Abu Thalib saja meninggal, tak mampu dia memberikan hidayah, malahan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita hanya menyampaikan, tapi kita berharap yang pertama yaitu kita sebagai apa? Sebagai maziratun ila rabbikum, kemudian wala'allahum yattaqun. Jadi dua, kalaupun dia tidak diterimanya, kita sudah berlepas. Bahwasanya kita sudah menyampaikan bahwa ini supaya diri engkau berdakwah, supaya engkau menyembah kepada Allah. Kalaupun diterima, supaya mereka wala'allakum yattaqun, supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, artinya apa? Dua kesempatan. Kalau tidak diterima, kita sudah terlepas dari kewajiban kita tadi ngajak dia. Yang kedua, kita berharap agar dia yang tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat dalam kebaikan yang tersebut. Ini Allah katakan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 163 165 tersebut. Jadi subhanallah, ya, kalau misalnya kita hadir berdakwah ini rasanya nikmat dan tenang ketika diri kita berkecimpung dalam mengajak orang lain berbuat kebaikan. Nah ini, maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Nah, jadi tidak apa-apa bisa kita sampaikan, ya, kita tetap berdoa. Jadi kalau dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau misalnya engkau melihat kemungkaran, maka cobalah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dia dengan kuasa, dengan lisan. Fa illam yastati, kalau tidak bisa fa biqalbi, dengan hati. Doakan dirinya supaya dia mendapatkan itu. Jadi fa illam yastati, ya. Dan itulah selama-lamanya. Nah ini, jadi kita berharap kalau kita berdakwah, kita yakin kita akan mendapatkan ajrun, ya, terbebas diri kita tadi dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah menyampaikan dakwah yang sesungguhnya. Kalau dia nak diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita jangan berkecil hati. Dan kita pun jangan sampai ada dalam hati kita, dia itu dapat hidayah karena diri kita. Oh, dia itu bisa seperti itu karena aku yang ngajarin. Jangan sampai kita ada niat yang seperti itu. Karena semuanya akan ternasa tak kalah diri kita, bukan karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jauh diri kita akan dari hal tersebut.
Nah ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dakwah itu akan menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yang kelima ini adalah dakwah adalah jalan menuju khairul ummah. Jadi menuju umat yang baik. Rasulullah SAW berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat yang terbaik sepanjang zaman dengan dakwah beliau. Dakwah secara umum dan pembinaan kader secara khusus adalah jalan satu-satunya menuju terbentuknya khairul ummah yang kita idam-idamkan. Ini bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya ayat 110. Dan ini ayatnya sangat masyhur ya, dan kita mungkin sudah hafal semua ayat ini. Ali Imran surat ketiga, ayatnya ayat 110. Jadi dakwah itu akan menjadikan diri kita adalah umat yang terbaik. Silakan Pak. Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi kuntum khairal ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lakum minhum al-mu'minuna aktsarum fasiqun. Dari Ali Imran surat ketiga ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kamu adalah umat yang terbaik, ya. Kita ini adalah umat yang terbaik. Menyuruh, nah ini yang pertama harus menyuruh kepada yang ma'ruf. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Yaitu tadi menuju kepada kebaikan. Ini yang pertama, syarat yang kita untuk menjadi umat yang terbaik, kita harus menjadi agen-agen dakwah atau orang-orang yang berdakwah. Yaitu tadi menyuruh kepada yang ma'ruf. Sekecil apapun kita harus menuju kebahagiaan dari dakwah tersebut. Supaya apa? Supaya kita menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Tadi hal yang kecil saja. Peranan kita yang berada di sini kita harus jadikan itu sebagai dakwah kita. Kemudian mencegah dari yang munkar. Nah, kalau dakwah itu mencegah ya. Ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Saya sampaikan tadi ada yang dia berdakwah ya, yang mungkin luar biasa. Berani ketika ada orang yang mabuk ya, ditegur, dinasihati, ada yang seperti itu dakwahnya. Kalau kita belum sanggup ya tadi kita cukup tadi dengan yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf ya, mengajak kepada kebaikan tersebut. Kemudian beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini bahwasanya kami adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu akan mengantarkan kita sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya ada komponen mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah ya, nikmat Ibu kalau bisa. Jadi kita enggak perlu khawatir. Oh, nggak perlu nak balik Ustadz ya, maksudnya berdakwah tersebut kita punya peranan, insya Allah akan ringan ya tugas para Ustadz dan mubalik tersebut. Mengajak misalnya memakmurkan masjid ya, mengajak misalnya pengajian-pengajian ya, sama-sama diri kita ya. Kontribusi apapun yang kita lakukan di dakwah ini, insya Allah akan bernilai kebaikan baik dunia dan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kita harapkan dari keutamaan dakwah. Nah, tentunya ketika diri kita berdakwah, itu dakwahnya tentunya harus dengan kebaikan-kebaikan, dengan lemah lembut, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perkataan-perkataan yang membawa hikmah supaya orang tersebut bisa menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Ini bisa kita buka di dalam Quran surah An-Nahl ayatnya 125. An-Nahl ayat 125. Beda An-Nahl sama An-Naml beda ya Bu ya. An-Nahl itu 16, An-Naml itu 27 masalah. An-Nahl
An-Nahl ayat 125. Ini Buya sudah hafalnya ayatnya. Quran surah An-Nahl 19 ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kita diperintahkan ud'u ila sabili rabbik. Jadi untuk mengajaklah ya kepada jalan Allah itu bil hikmah. Ya tadi wal mau'izah. Dia ada dengan hikmah, kemudian dengan lain, dengan apa? Dengan hikmah, dengan lemah lembut mengajak orang tersebut. Ya Rasulullah SAW ada contoh yang sangat luar biasa bagaimana beliau mencontohkan dakwahnya kepada para sahabat-sahabat. Ya, bagaimana dia bagaimana dia memperlakukan tetangga-tetangganya. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan kalau kita nak masak itu banyakkan kuahnya, bagikan kepada tetangga. Ini bukan artinya banyak ke kuahnya baik, artinya isinya juga dibanyakkan, ya dagingnya juga dibanyakkan, dibagikan sama tetangga. Jangan kuahnya baik, salah kuahnya baik dikasihkan. Jadi itu kebaikan bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan diri kita itu untuk bisa berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga itu bukan agama Muslim yang sakit dikunjungi oleh Rasulullah SAW, selagi tidak pada ranah tauhid. Kalau ranah tauhid, lakum dinukum waliyadin, tidak boleh dicampur adukan. Ini Rasulullah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu bisa dengan amal perbuatan, hikmah itu bisa dengan contoh uswatun hasanah. Hikmah itu dengan akhlakul karimah, itu yang dilakukan. Hikmah itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mad'u atau objek dakwah yang kita ingin kita dakwahi tersebut. Jadi saya sampaikan ketika diri kita berkunjung kepada daerah pedesaan, tidak mungkin kita langsung ceramah saja, tapi bagaimana kita membawa sesuatu untuk bisa menjadi bekal yang bisa dimakan mereka supaya perutnya kenyang dan kita enak untuk bisa menyampaikan dakwah kita tersebut. Ini yang harus kita lakukan. Bahwasanya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Kalau keras ya, bukan tegas. Kalau keras itu biasanya lintalah, dia akan berlari daripada. Karena yang sifatnya qalbun itu kan lemah lembut. Dia akan menerima sesuatu dengan hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya fadilah dari atau keutamaan dari yang namanya dakwah atau keutamaan dari dakwah itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah dari dakwah itu sendiri yang kita harapkan adalah yang pertama al-hayatu rabbaniyah. Jadi al-hayatu kehidupan yang penuh dengan rabbun atau rabbaniyah, yaitu dengan tuntunan dari Rabb atau tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita buka di dalam Qur'annya tadi, Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat ke-79. Jadi buah dari dakwah tersebut. Tadi kalau keutamaan, kalau ini buah yang kita akan dapatkan tak kalah dari kita melaksanakan dakwah tersebut, yaitu buah dari utamanya tadi. Yaitu yang pertama adalah al-hayatu ar-rabbaniyah. Ini di dalam Qur'annya surat ketiga ayat 79. Surah Ali Imran ayat 79 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya agar menjadi orang-orang yang rabbani, yakni mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sehingga hidup mereka menjadi rabbani pula. Nah ini Al-Quran ini jelas Pak, tuntunan yang sangat jelas. Kalau misalnya di dalam mungkin kitab buku-buku yang lain tidak ada mungkin kalimat yang mengatakan dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, kalau misalnya ada buku yang di dalamnya mengatakan buku ini tidak ada sedikit pun
kesalahan. Hanya Al-Quran yang di awal-awal mengatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mana orang ketika dia membuat buku tidak ada yang seperti pasti ada. Siapa yang menemukan kesalahan bisa menyampaikan kritikan kepada penerbit atau kepada penulisnya. Tapi Al-Quran mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisurah. Jadi kalau misalnya ada keraguan di dalamnya dengan Al-Quran ini, fa'tu bisurah, datangkan satu surat sama-sama. Jadi ini yang kita akan dapatkan, al-hayatu rabbaniyah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat ya di dalam janji kita di dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya ayat ke-162. Jadi sesungguhnya Rabbaniyah itu dia orientasinya mengharapkan atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Quran Al-An'am 162 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kosong kita, sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nahsuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nahsuki, ibadah-ibadahku, semua yang aktivitas aku lakukan, wa mahyaya, mati, hidupku, dan mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka tadi kita akan mendapatkan hayatul rabbaniyah yang tetap akan diri kita tadi mendapatkannya dengan apa? Menjaga salat kita, ibadah kita, hidup aktivitas kita sampai mati kita berharap itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau misalnya kita mudah-mudahan ketika berdakwah ini kita akan mendapatkan al-hayatu rabbaniyah. Lalu yang terakhir apa yang kita akan dapatkan? Tak kalah diri kita berkecimpung dalam dakwah ini. Yang kedua adalah al-hayat al-mubarakah atau kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Al-hayat al-mubarakah. Ini bisa kita lihat di dalam Qurannya surat Maryam surat ke-19 ayatnya ayat ke-31. Maryam surat ke-19 ayat ke-31. Quran surat Maryam ayat 31 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya, ini subhanallah. Ya, bahwasannya ketika diri kita berdakwah kita akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada diri kita. Kalau misalnya ilmu itu berkah, kita punya ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain. Dengan ilmu itu orang menjadi soleh, dengan ilmu itu orang menjadi soleha, rumah tangganya harmonis, ya, rumah tangganya tersebut teratur karena ilmu yang kita ajarkan. Insya Allah itu ilmunya barokah. Kemudian harta yang kita miliki, tak kalah harta tersebut bermanfaat bagi orang lain. Harta itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Pak, orang lebih banyak bersabar, sanggup bersabar dengan kemiskinan, tapi tak kuat tak kalah dia diberikan harta atau diberikan dengan kemewahan. Maka barokah tersebut ziyadatul khair, tak kalah dirinya mendapatkan kebaikan harta tersebut menjadi wasilah atau kendaraan dia semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin soleh dirinya, semakin berbawah dirinya, semakin tawadhu dirinya, semakin dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah namanya. Maka dakwah itu akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kalau hidupnya penuh berkah, tenang diri kita. Tidak susah memikirkan orang lain sukses itu sudah takdirnya. Jadi kita tidak perlu pusing ya memikirkan orang lain. Tinggal kita syukuri apa yang sudah Allah berikan saat ini. Semakin kita syukuri, insya Allah semakin tenang diri kita.
Tapi kalau misalnya kita kufur, ya tadi semakin gelisah diri kita, kepala semakin pusing, ya, jantung detak-detuk, ya, karena memikirkan gawe orang lain. Tapi kalau misalnya kita mikirkan diri kita, insya Allah diri kita fokus untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, ya, dari tadi al-hayatu al-mubarak, ya, dari keberkahan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan keutamaan dakwah atau fadhail dari dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan hal ini menjadi penyemangat bagi diri kita, kemudian menguatkan kita untuk sama-sama berfastabiqul khairat, untuk menjadi agen-agen dakwah, menjadi pelopor-pelopor dakwah, untuk bisa mencontohkan baik dengan contoh hikmah atau dengan contoh uswah, ya, contoh yang baik kepada siapapun kita. Apapun peranan kita, mau dia K3, mau dia guru, mau dia pengusaha, mau dia kepala sekolah, semuanya punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dan punya kewajiban untuk mengajak orang lain bersama-sama untuk mendapatkan tadi al-hayat rabban, kehidupan rabban. Yang kedua al-hayat mubarak, yaitu kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Itu saja, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi saya dan profesi bagi diri saya, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Lain topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.